Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, wa ba'd. Ada pertanyaan terkait larangan mendiamkan saudara lebih dari 3 hari. Apakah termasuk jika kita tidak suka dan menghindar dari saudara? Tidak ya. Kalau sekedar menghindar, nggak tahu ketemu, kan antum masih ingat bagaimana Rasulullah tidak mau ketemu sama Wasyi ya. Beliau meminta kepada Wasyi untuk sementara jangan menampakkan ya, sifat manusia beliau masih ada ya. Bagaimana beliau tidak sakit hati luar biasa ya, gara-gara Wasyi ini paman beliau Hamzah dibelah jantungnya, dikunyah-kunyah dan seterusnya. Ini menurut beberapa riwayat. Yang tidak boleh adalah bertemu dan tidak salam, tidak menyapa. Ya boleh juga ketemu tidak menyapa dan tidak salam, boleh, tapi jangan lebih dari 3 hari. Nah, bagaimana kalau sebulan tidak ketemu? Ya nggak masalah. Atau sengaja nggak mau ketemu ya, jadi jam segini dia di pasar nih, nah, kita nggak mau ke pasar itu, biar nggak ketemu dia, ya boleh. Ya nggak boleh sekali lagi ketemu betul-betul ke amprokan begitu, tapi nggak ada sapa, nggak ada salam, itu yang tidak boleh. Apakah boleh memukul, mendorong anak karena berbohong? Menghukum ya. Jadi ketahuan bohongnya, lalu dihukum. Ini karena kamu bohong, dihukum. Mungkin dicubit, mungkin diapa ya, bukan menyiksa. Di rumah ada saja secara tidak sengaja membuat semut mati di ya, kalau nggak sengaja nggak masalah. Kalau nggak sengaja nggak masalah. Yang berdosa adalah sengaja kita pites-pitesin ya? Kita bakar, kalau bakar udah jelas semua, kita semprot pakai baygon, semut sedang berjalan. biasanya ketika banyak semut di satu tempat itu biasanya ada sesuatu, mungkin bangkai cicak, mungkin sisa makanan gitu. Jadi itunya yang disingkirkan, jangan semutnya. Kalau itunya yang disingkirkan, insyaallah nggak lama semut pergi. Jika dana terbatas, lebih baik mana menyekolahkan anak di sekolah umum negeri atau madrasah negeri? Sekarang begini, anak kita tidak mendapat ilmu agama dengan anak kita mendapat ilmu agama tapi syubhat, mending mana? Mending nggak dapat kan? Dengan tidak dapat, tentu kita harus berusaha, kan nggak mungkin kita biarkan anak kita tidak bisa baca Al-Quran, tidak tahu cara sholat, terus membikin kita untuk berusaha gimana caranya sore ngaji kemana. Ya tentu karena kita sudah paham, kita tahu cari ustadz yang salah gitu, daripada nanti diajarkan ilmu agama tapi bid'ah, yang usoli, yang nawaitu, yang salawat nariyah, yang kan banyak sekali. Tentu ini meracuni anak kita. Bagaimana sikap kita terhadap orang tua yang masih mengamalkan bid'ah saat dinasihati berulang kali bikin jengkel? Mungkin yang terbaik diajak ngaji. Setelah kita ngaji mungkin setahun 2 tahun, kita tampakkan perubahan baik pada diri kita kepada orang tua. Nggak usah bahas bid'ah dulu, bikin orang tua kita simpati kepada kita. Ini anak saya setelah ngaji setahun, bahkan belum setahun,
jadi perhatian, lebih sering nelpon, lebih sering pulang, bahkan sering membawakan makanan kesukaan orang tua. Lalu kita ajak ngaji barangkali, insya Allah. Jangan apa-apa, belum apa-apa sudah kita menggurui orang tua. Barangkali itu lebih baik, biar nanti mau diajak ngaji, mau mendengarkan langsung dari ustaz-ustaz salaf, insya Allah, daripada antum sendiri yang menjelaskan. Malah seperti ini kurang baik. Emang antum kira subhat itu mudah menghilangkannya? Tidak mudah, sulit sekali, tidak sanggup kita. Kalau syahwat, insya Allah. Kalau orang tua kita ini sekedar merokok misalnya, minum khamr misalnya, jarang sholat misalnya, kita nasihati insya Allah manggut-manggut. Tapi kalau tahlilan, muludan, salat nariyah, ya tentu mereka tidak langsung terima. Bagaimana menyikapi peperangan antara Syiah Iran dengan Yahudi? Gampang. Apa? Nonton, ya kan? Nonton aja biarin. Satunya Yahudi, satunya Syiah. Dan ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan kebodohan mereka berdua. Kan satu kakek itu kan, dia juga gitu. Abdullah bin Sabah juga. Ini menunjukkan kebodohan mereka dan kepintaran ahlus sunnah. Ahlus sunnah tahu bahwa Syiah ini bikinan Yahudi, ya. Dan tentu kepentingan politik segala macam campur aduk, ya. Maka ya, kalau yang berperang itu Saudi dengan Mesir misalnya, ya menangis kita, ya. Indonesia dengan Malaysia, ya menangis kita. Ini sesat dengan sesat, kita nonton. Ayo untuk dua-duanya nggak masalah. Wallahu. Ya, itu saja. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.